Koya dan masih dijaga begitu oleh masyarakat dan keluarga beliau, dan jumlahnya cukup banyak sampai tadi malam ribuan. Tadi juga beliau minta untuk jangan terlalu banyak yang di sana, sehingga sebagian sudah mulai diminta untuk kembali ke kediaman masing-masing. Kami mengimbau ya kepada masa yang di sana untuk bisa kembali ke tempatnya masing-masing ya. Jangan menjadikan situasi situasi yang nanti bisa menciptakan kekhawatiran, ketakutan ya masyarakat yang ada di sekitar. Ya, kami juga melakukan patroli dan juga ada beberapa titik yang kita juga ada perkuatan di sana apabila terjadi sesuatu. Dia tidak akan keluar Jayapura, Papua sampai dengan persoalan kasus dia selesai. Ya, tidak akan keluar. Tadi sudah confirm, kaya tidak keluar. Nanti biar Pak Dokter ini yang berkonsultasi ke luar negeri, bagaimana terapi yang tepat untuk itu. Karena Pak Gubernur merasa bahwa dia merasa tidak nyaman. Pak Gubernur Papua merasa tidak nyaman. Sehingga dia mengambil posisi hidup tinggal di Papua bersama rakyat. PK berdasarkan undang-undang yang baru ini bisa menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3. Ya. Kalau nanti dalam proses penyidikan ya Pak Lukas itu bisa membuktikan dari mana sumber uang yang puluhan ratusan miliar tersebut, misalnya Pak Lukas punya usaha tambang emas, ya sudah, pasti nanti akan kami hentikan. Gubernur Lukas NMB putuskan tidak keluar rumahnya, dijaga menggunakan ekskavator. Para pendukung memblokir akses ke rumah Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura Jumat 30 September 2022. Para pendukung Lukas NMB tersebut bahkan memblokade jalan menggunakan ekskavator dan dijaga ratusan orang bersenjata tajam. Dikutip dari Tribun Papua, ekskavator itu diletakkan sekitar 50 meter dari pagar masuk dan berada di tengah jalan. Ratusan massa tiba-tiba muncul dengan memegang senjata tajam mulai dari panah hingga parang di sekitar kediaman. Mereka juga melakukan tarian penyambutan. Awak media tidak memperkenankan mendokumentasikan situasi hingga saat jumpa pers dilakukan di depan pagar kediaman Lukas NMB. Hanya kuasa hukum dan beberapa orang lainnya yang diperbolehkan masuk ke dalam pagar kediaman Lukas NMB. Perwakilan masyarakat Koronal Kilenial Kogoya menyatakan massa masih akan terus terjaga. Massa masih akan terus berjaga di depan kediaman Lukas NMB hingga masalah hukum yang dialami Gubernur Papua selesai. Pihak keluarga memastikan Lukas NMB tidak akan keluar daerah menjalani perawatan medis. Lukas NMB akan tetap di kediaman pribadinya di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Demikian disampaikan Elvis Tabuni selaku Kepala Suku Besar sekaligus perwakilan dari keluarga Lukas NMB kepada wartawan Jumat 30 September 2022. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mempersilahkan kepada Lukas NMB berobat ke Singapura. Namun, sebelum itu Gubernur Papua 2 periode itu harus lebih dulu menjalani proses pemeriksaan medis oleh KBK. Tawaran yang diberikan oleh lembaga anti rasuah itu pun ditolak pihak keluarga besar Lukas NMB dengan alasan keselamatan. Sebab menurut Elvis Tabuni, Lukas NMB menyampaikan terkait percobaan pembunuhan yang dialaminya sejak 2017 silam. Selain itu, Elvis Tabuni juga menyampaikan pihak keluarga sangat kecewa kepada negara atas penetapan Lukas NMB sebagai tersangka. Pasalnya, keluarga Lukas NMB menilai penetapan status tersangka tersebut cenderung kriminalisasi dan syarat muatan politis. Padahal seharusnya Lukas NMB diberikan penghargaan atas jasa dan pengabdiannya selama ini kepada negara. Sebagai informasi, Lukas NMB sejak 5 September 2022 telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Papua 2 periode itu langsung dicekal bepergian ke luar negeri. Ratusan massa kemudian menduduki kediaman Lukas NMB sebagai bentuk dukungan kepada Lukas NMB. KPK telah memanggil Lukas NMB sebagai tersangka pada 12 September lalu, namun ia tidak hadir karena sakit. Kemudian KPK telah mengirim surat panggilan kedua kepada Lukas NMB agar yang bersangkutan hadir untuk diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta pada 25 September 2022 dan ia kembali tidak hadir karena alasan kesehatan. Adu strategi 2 kingmaker di balik seteru Dewan Kolonel versus Dewan Kopral.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkesan saling menunggu dalam menentukan sikap terkait siapa calon presiden pilihan mereka pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2024. Di sisi lain, Megawati baru-baru ini juga meminta kadernya untuk bersabar terkait siapa yang akan direstuinya sebagai calon presiden dari PDIP. Dua sosok yang kerap dikaitkan dengan ambisi kingmaker ini nampaknya masih mencari momen yang tepat untuk bersikap, terutama terkait dua hal yang saling terkait satu sama lain. Sikap pertama yang terkait dengan penentuan siapa calon presiden dari PDIP akan menjelaskan sikap kedua, yakni sikap Megawati atas Jokowi dan sebaliknya. Katakanlah misalnya jika Megawati mengumumkan Puan Maharani sebagai calon presiden pilihan PDIP, maka akan segera membuka kotak Pandora milik Jokowi. Apakah mantan wali kota Solo itu akan mendukung Puan atau justru menentukan sikap juga dengan memberikan dukungan secara terbuka kepada salah satu bakal kandidat yang sedang ramai dibicarakan? Katakanlah misalnya Ganjar Pranowo, begitu pula sebaliknya. Jadi siapapun yang berani bersikap terlebih dahulu berpeluang membuka ruang pertarungan yang lebih frontal dan beresiko memecah loyalitas di dalam PDIP. Jika Jokowi terlebih dahulu menentukan sikap atas pilihan politiknya, maka otomatis akan membuka kotak Pandora pilihan politik Megawati. Jika Jokowi secara terbuka memberikan dukungan pada Ganjar Pranowo misalnya, maka para loyalis Jokowi di dalam PDIP akan tersegregasi secara politik oleh loyalis Megawati dan Puan. Begitu pula sebaliknya. Inilah dilemanya saat ini, baik bagi Megawati maupun Jokowi, baik Puan maupun Ganjar Pranowo. Namun pelan-pelan exit strategi juga mulai diambil Mega. Puan sudah mulai melakukan silaturahmi ke politik beberapa pihak untuk mendapatkan dukungan dari partai lain di satu sisi dan mengunci pergerakan politik Ganjar Pranowo di sisi lain. Pertama, untuk memperkuat basis institusional atas pencalonan Puan. Kedua, untuk memetakan pasangan politik yang kuat untuk Puan yang bisa menyaingi Ganjar Pranowo dan yang tidak disukai Jokowi tentunya. Dan ketiga, tentu untuk mengendorse Puan terlebih dahulu sebelum PDIP secara resmi mengendorse-nya. Jadi dalam konteks inilah kita sebenarnya bisa memahami mengapa Puan memilih Surya Paloh sebagai tujuan silaturahmi pertamanya bulan Agustus 2022 lalu. Di satu sisi, Surya Paloh memiliki posisi politik tersendiri di dalam peta politik nasional kita karena berkapasitas melakukan terobosan politik yang bisa mengubah permainan. Tapi di sisi lain, Surya Paloh juga sosok yang berada cukup dekat dengan politik dengan Jokowi, yang pengaruhnya tidak bisa diremehkan begitu saja. Konon, kabarnya tangan ajaibnya mampu menahan Menteri Pertanian agar tidak masuk ke dalam daftar nama yang di reshuffle oleh Presiden Jokowi tempo hari. Dengan kata lain, pilihan Megawati untuk mendorong Puan bersilaturahmi dengan Surya Paloh yang notabene adalah endorsers Anies Baswedan merupakan langkah politik strategis yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa Megawati memang berbeda pilihan politik terkait calon presiden. Jika rumor tentang pemasangan Puan Anies benar adanya dan benar-benar diumumkan oleh Nasdem bulan November 2022 nanti, maka langkah pertama Megawati nampaknya sudah berhasil, yakni menggunakan pihak ketiga untuk mengendorse Puan Maharani. Dan akan menjadi batu sandungan bagi Jokowi karena endorsement tersebut datang dari salah satu figur politik penting yang berada di belakang Jokowi selama ini. Dengan begitu, untuk sementara waktu Megawati bisa terhindar dari konflik terbuka dengan Jokowi. Tapi di sisi lain, kepentingan politiknya tetap bisa maju satu langkah dibanding Jokowi, alias seperti yang setelah saya sampaikan pada opini sebelumnya, Puan berhasil merangsek atau langkah dibanding Ganjar Pranowo. Lantas, apakah pilihan strategi Mega dan Puan tersebut diambil tanpa sebab? Tentu ada sebabnya. Saya menduga sikap tersebut adalah reaksi atas terobosan populis Jokowi di akhir Agustus 2022 lalu. Jokowi mencoba memecah kebuntuan dengan cara menghimpun langsung aspirasi bakal calon presiden penerusnya via musra alias musyawarah rakyat di Bandung dan konon akan berlanjut di Sulawesi dalam waktu dekat. Langkah Jokowi yang mencoba menggandeng langsung para pemilih dan menentukan siapa kandidat yang akan menggantikannya, saya kira adalah gambaran dari sikap Jokowi yang sudah mulai kurang sinkron dengan partai, terutama PDIP, terkait bakal calon presiden yang akan mereka usung di tahun 2024.